tidak lulus screening dari petugas yang melakukan screening. Ya, siapa petugas saat itu? Puskesmas 1, Singaraja atau Buleleng. Nah, pindah di situ biar keluarin. Lalu Pak Kades nanti akan menginstruksikan kepala puskesmas semua untuk membuatkan surat tidak lulus screening pada hari itu. Nah, nanti akan terdeteksi kalau hanya karena tensinya tinggi pada saat itu yang disebabkan oleh situasi, karena ketakutan, tegang, dan sebagainya, maka bisa datang besok lagi. Atau petugas mediknya memberikan treatment, misalkan dengan obat penurun tensi dan sebagainya. Kalau besoknya sudah bagus, bisa melakukan vaksinasi berikut. Hal ini juga terjadi pada murid. Tadi saya lihat di SMA 1 sampai jam 11, itu ada 2 orang yang tidak lulus screening. Karena hipertensi atau tensinya naik 140. Karena punya riwayat dari orang tuanya maupun secara fisik. Nah, kalau besok misalkan dia bisa tensinya di bawah itu dan memenuhi syarat, bisa divaksinasi gitu. Ini kan ada nih cara-cara. Saya contohkan Pak Ketua DPRD, ketika samaan dengan saya, mungkin karena dipikirkan dan sebagainya, jadi tensinya naik. Ketika di rumah tensinya sudah normal, tapi sampai di rumah sakit tensinya di atas normal, sehingga ditunda. Dikasih obat 2 jam kemudian juga masih belum mencapai titik normal, walaupun turun sedikit. Akhirnya besoknya beliau baru datang ke rumah sakit dengan kondisi tensi yang memenuhi syarat. Jadi bisa, jadi tidak harus begitu, tidak bisa langsung tidak datang lagi. Apalagi kalau misalnya bersifat spontan saja naik tensinya, tidak menjadi penyakit permanen, gitu, atau komorbid, ya. Nah ini saya harapkan Bapak dan Ibu Kepala SMA-SMK mohon bantuannya, karena kalau nanti secara komunal, ya, apalagi 12 sampai 17 tahun ini tercapai penuh, kita bisa mengakselerasi persentase vaksinasi di kabupaten sampai di angka 80% atau 70% warga, maka kita optimis herd immunity akan bisa terbentuk lebih cepat dan segera bisa berubah katanya dari pandemi menjadi endemi gitu. Ya, cuma saya tidak tahu kenapa habis pandemi endemi namanya, kenapa tidak mendemi gitu kan. Nah, gitu. Kalau dengan endemi mungkin lebih enak, gitu. Tapi kalau dengan pandemi kok tidak enak. Ya, ini kan contoh ya. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya ada beberapa yang belum kenal Kepala SMK baru, ya, yang mungkin muda-muda, ya, yang baru sekarang jadi kepala sekolah. Saya ucapkan selamat. Yang kemarin presentasi saya lihat, karena foto-fotonya yang dipasang di baliho sekolahnya banyak berubah, jadi saya tidak mengenalnya karena ketika masih di dinas itu mungkin belum kenal, ya, sehingga saya lihat banyak yang kepala sekolah baru sampai usia, jadi kalau makin tua jadi makin jauh itu jarak usia dengan yang pengganti otomatis pasti tidak akan mengetahui itu vaksinasi. Ini paling bau. Sehat. Aduh, wakil sekolah harusnya lebih optimis, lebih yakin, ya, menghadapi situasi yang sulit ini. Nah, nanti setelah ini semua berjalan, untuk PTM, Bapak Ibu sekalian, untuk SMA SMK, kita berharap tetap mengajukan permohonan rekomendasi kepada Satgas Kabupaten. Walaupun kewenangan SMA SMK ada di Provinsi Bali atau di provinsi, tetapi dalam kaitan dengan pandemi, seluruh aktivitas di wilayah Buleleng itu harus berada di dalam rekomendasi Satgas Kabupaten. Jadi tidak mungkin provinsi akan menugaskan PTM kalau Satgas Kabupaten tidak merekomendir. Oleh karena itu siapapun yang berniat nanti untuk melaksanakan PTM, kalau situasi sudah membaik,
ya tentu tetap harus membutuhkan rekomendasi kabupaten. Termasuk saat ini, ketika kita akan melakukan vaksinasi, maka seluruh siswa yang ada di Buleleng walaupun di SMA SMK itu ditugaskan menjadi tanggung jawab dinas kabupaten atau satgas kabupaten untuk melakukan vaksinasi. Kita sih sesungguhnya hanya memudahkan koordinasi karena yang disasar adalah penduduk, ya, bukan siswa. Jadi yang disasar ini subjek atau objeknya itu adalah penduduk warga Buleleng yang usianya 12 sampai 17 tahun. Bukan siswa semuanya. Tetapi secara strategi, karena anak-anak usia ini sebagian besar ada di sekolah, sudah jelas lokasinya, jadi sangat tentu akan sangat cepat, efektif, efisien, bisa bekerja sama dengan stakeholder, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Nah, oleh karena itu kepala sekolah wajib mendukung. Saya berharap semuanya serius, ya, karena nanti kalau ada laporan kepala sekolah abai dalam hal vaksinasi, nanti akan pasti sampai informasinya kepada pemerintah provinsi. Dan ini juga akan menjadi bahan penilaian terkait dengan penerapan undang-undang karantina kesehatan yang memiliki sanksi-sanksi hukum. Nah, oleh karena itu kita bekerja keras untuk bisa segera menyelesaikan ini. Mudah-mudahan di bulan Juli ini semuanya sudah selesai, bahkan PPKM darurat tidak diperpanjang kalau bisa, karena cukup sulit berada di dalam dua dikotomi yang sama-sama menjadi kebutuhan mendasar, yaitu kesehatan dan dua ekonomi. Ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Yang semuanya menjadi satu mata uang, tapi berada dalam dua sisi yang berbeda. Dan ini yang menyulitkan, makanya kalau ada yang masang status di medsos, ya, mengkritisi pemerintah, itu saya pikir melihatnya dari satu sisi mata uang. Kalau pedagang saat ini mungkin protes semuanya, karena dari sisi ekonomi mereka sangat sulit. Tetapi bagi mereka yang melihat dari sisi kepentingan kesehatan, maka upaya ini adalah sesuatu yang sangat efektif dan harus dilakukan oleh negara. Makanya tergantung dari sisi mana dilihat. Dan ini tidak mudah untuk kita bisa memahami keduanya, kecuali kita bisa lebih arif dan bijaksana menanggapinya. Kira-kira itu dari saya. Selebihnya mungkin lebih lebih teknis, bisa nanti dibantu oleh Pak Kadis Pendidikan dan juga Kadis Kesehatan. Saya kemarin sudah mengingatkan kalau di SMP, di masing-masing sekolah, supaya karena ini kan belum pernah melakukan vaksinasi massal di sekolah, silakan membuat baliho ataupun spanduk sebagai backdrop dari pelaksanaan vaksinasi di sekolahnya. Karena nanti kalau ngambil gambar, itu adalah mudah-mudahan tidak ada lagi vaksinasi di tahun-tahun berikutnya. Maka itu akan menjadi kenangan tersendiri ketika kita melihat foto yang kita lakukan di bulan ini pada 5-10 tahun ke depan ketika situasi normal. Ya, orang masih tidak percaya kalau pernah mengalami situasi vaksinasi di sekolah. Sama dengan kita yang pernah vaksinasi di tahun 74-75, ya, itu habis itu nggak ada lagi. Dan anak-anak kita tidak percaya kalau kita pernah vaksinasi di sekolah secara bergantian. Ini juga akan menjadi cerita di masa yang akan datang, di mana situasi setelah pandemi menjadi endemi dan COVID bisa dikendalikan. Oleh karena itu silakan kalau ada yang mau membuat spanduk menjadi backdrop dari lokasi. Isi Recording in progress. Cukup
efektif untuk mensosialisasikan kegiatannya. Ya, dan selebihnya silakan. Kalau dokumentasi saya yakin teman-teman sekarang sudah di zaman IT jauh lebih canggih dari kita. Gitu. Baik, sekian dan terima kasih. Tapi saya bantu, tidak tahu Pak Kadinkes sama Disdik, apakah petugas vaksin nanti itu logistiknya, maksud saya konsumsi dan sebagainya, itu dibantu sekolah, disiapkan oleh Dinkes atau Disdik. Ya. Jadi itu nanti dikoordinasikan di bawah, di lapangan, di sekolah, lalu petugas. Kalau sekolah saya yakin tidak keberatan membantu barang 10 bungkus, 10 kotak konsumsi untuk petugas medis, ya. Nanti supaya ketika nyuntik anak, petugas vaksinatornya tersenyum gitu. Kalau tidak kena itu nanti butuh waktu ya untuk istirahat dan sebagainya. Saya nggak tahu di lapangan apakah karena ini perintahnya mendadak dari provinsi, maka mungkin itu perlu dipastikan. Nanti kasihan kalau petugas vaksinatornya tidak mendapat asupan, malah imunnya turun, malah mereka sakit. Kita jadi susah karena jumlah vaksinator di Buleleng sangat terbatas. Itu saja. Terima kasih. Semoga sehat semua. Om Santi 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 Om. Ditahan sebentar Bapak Seda. Barangkali Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan SMA SMK yang ada di Room ini ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan informasi. Mumpung Bapak Seda ada di tengah-tengah kita, kami silakan untuk dua sesi dulu, tiga orang ya, satu sesi ini. Silakan kalau ada. Saya Pak Bagus. Oke, silakan Pak KS, Pak Darwis. Terus Pak. Selamat siang Pak Sekda. Perlu disampaikan bahwa kalau toh memang ada beberapa laporan tadi anak-anak yang sudah vaksin oleh di desanya masing-masing, itu sudah kita tindakan bahwa tidak lagi menjadi laporan yang belum vaksin. Terus yang kedua, menjadi tanggung jawab kita bersama, anak-anak yang kelas 10 baru, ini supaya menjadi ketegasan bahwa kebersamaan kita SMA SMK bahwa kelas 1 baru itu menjadi kewajiban daripada sekolah masing-masing untuk mendata vaksin dan mengarahkan untuk vaksin. Tidak lagi dikembalikan ke SMP. Saya kira itu menjadi satu catatan bahwa kesiapan kita SMA SMK untuk kelas 10 baru ini adalah untuk menjadi tanggung jawab sekolah yang dituju. Kalau SMA 1 misalnya yang kelas 1 baru sudah menjadi tanggung jawab SMA 1. Kira-kira itu Pak Kadis, mohon penegasan kembali untuk memperjelas kami mengambil tindakan untuk kelas 1 baru. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis, Pak Ketua KPS. Ada lagi Pak, 1-2 orang lagi sebelum diapresiasi Pak Seda. Ya, itu apa? Oke, silakan Pak Sumantara. Yang dari SMA kita ya, mendengarkan baru laporan dari Pak yang baru menyampaikan itu tentang kelas 10-nya itu Pak. Kami dari sekolah swasta ini banyak anak-anak yang kelas 10-nya itu masih menunggu kalau sudah di negeri selesai mengadakan pengumuman, baru kami bisa menerima siswa itu. Karena bagaimana? Karena memang belum banyak yang masuk ke SMA. Untuk itu, bagaimana solusinya ini? Seandainya seperti sekolah yang sudah ada di puskesmas dikasih jadwal Pak tanggal 17. Seandainya tanggal 17 itu anak-anak sudah ada kepastian untuk masuk. Mungkin tanggal 15 yang akan carikan kepastian dari anak-anak. Apakah bisa masih dimasukkan sebagai sasaran kegiatan ini Pak? Itu mohon petunjuk. Terima kasih. Satu lagi Pak Agus, SMKN Bali Mandara. Silakan Pak Kepala Agus. Ya, makasih Om Swastiastu.
yang saya hormati Pak Sekda, Pak Kadis Pendidikan, Pak Kadis Kesehatan, Kabupaten Buleleng, yang perlu saya mewakili SMA dan SMK Negeri Buleleng Mandara, karena kebanyakan anak-anak kami itu kan berada di luar kota, Pak. Nah, untuk akomodasi kami sudah melaporkan jumlah siswa yang akan divaksinasi besok, gitu ya, hari. Nah, sementara ini kami kesulitan sebetulnya untuk menghubungi anak-anak kami yang berada di luar kota. Kalau dari Buleleng sudah diinformasikan, tapi yang luar kota ini karena akomodasi juga sangat menyulitkan. Namun ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Buleleng untuk vaksinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Ada 3 Pak dari Ketua MKK SSMK, kemudian dari SMK Sidekarya dan SMKN Bali Mandara. Yang pertama terkait dengan penegasan kelas 10 yang akan divaksin, kemudian Sidekarya juga sama, masih dalam proses menunggu hasil PPD untuk kelas 10 yang di negeri, baru bisa mendapatkan pendataan untuk siswa baru. Kemudian yang ketiga, kesulitan akomodasi bagi siswi SMA dan SMK Bali Mandara yang di luar kota. Mohon izin Pak Seda. Silakan Pak. Terima kasih. Untuk yang pertama Pak Darwis, kalau ada siswa yang sudah divaksin di luar karena usianya 18 tahun, tetap saja dicatat sudah divaksin. Karena nanti Bapak pasti akan dilaporkan berapa jumlah siswanya, lalu berapa yang divaksin. Hanya saja di dalam laporan di keterangannya itu divaksin di umum, tidak di sekolah. Karena nanti kalau itu tidak dimasukkan, maka persentase siswa yang ada di sekolah Bapak akan diukur. Misalnya rupanya sampai 50%, nanti dianggap sekolahnya tidak. Orang kan begitu lihat data, wah ini masih banyak siswanya yang tidak divaksin. Jadi kinerja Bapak juga nanti diukur lebih awal. Walaupun nanti baru bisa dijelaskan. Cuma nanti pada akhirnya kenapa tidak dilaporin gitu. Jadi lebih bagus yang sudah merasa divaksin anak-anaknya, silakan diisi keterangan divaksin di mana gitu, di desa, atau divaksin di puskesmas, divaksin di mana, tidak di sekolah. Tapi hati-hati juga kalau mereka menyatakan diri sudah divaksin, tapi tidak menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi. Nah, ini pasti dibohongin nih. Di rumahnya bilang di rumah, di sekolahnya bilang di rumah, vaksinnya di rumahnya bilang sekolah gitu kan, karena berani atau tidak mau. Yang antisipasi juga. Jadi karena itu kalau siapapun yang pemilih vaksin, yang sudah divaksin, itu kalau dia punya nomor HP, pasti akan di SMS oleh KPCPEN, ya, karena sudah diinput di VCare. Jadi dia pasti akan mendapatkan balasan SMS bahwa yang bersangkutan sudah divaksin atau dipanggil vaksin kedua dengan jadwal. Pengembangan kurikulum. Yang kedua, siswa kelas 10. Kalau sudah siswa kelas 10, maka kewenangan administratifnya itu pasti ada di sekolah yang baru, di sekolah SMA, SMK. Nah, mungkin lagi tamatan SMP diurus oleh sekolahnya. Itu. Nah, namanya sudah kelas 10 berarti sudah legitimasinya ada di SMA SMK. Oleh karena itu murid yang kelas 10 ini divaksin paling akhir, karena saya tahu saat ini masih pendaftaran kembali. Mengumpulkannya mungkin tidak semudah yang kakak kelasnya. Apalagi kalau yang sekolah di sekolah Bapak datang dari kabupaten lain atau dari kecamatan lain, memang tidak akan semudah itu. Jadi mungkin ini yang kelas 10 bisa di belakang. Tapi kalau jadwalnya sudah selesai pendaftaran kembali, saya pikir tidak sulit. Pada saat pendaftaran kembali diumumkan bahwa akan ada jadwal vaksinasi untuk kelas 10
Nah, nanti gitu. Pada tanggal berapa kesepakatannya dengan pihak Dinkes. Sama dengan SMA 1. Hari ini sudah jalankan vaksinasi. Besok juga sudah. Bagi mereka yang sudah mendaftar kembali, tadi masih pakai pakaian SMP, datang ke SMA 1. Nah, yang belum mendaftar kembali, ya silakan nanti berikutnya. Tinggal Bapak melaporkan. Ya, jadi yang kelas 10 ini Bapak melaporkan siapa yang belum divaksin. Nah, sisanya itulah kita gabungkan nanti dengan Dinkes dan dibantu ke PMKKS dan Disdi untuk dipusatkan di mana. Misalkan ada 10 orang di sekolah A, 20 orang sekolah B, 30 sekolah C, dan sebagainya. Itu dikumpulkan. Pilih mau di mana. Kalau di kecamatan kota, pilih mau SMA 1, SMK 1, atau yang mana gitu kan. Nanti petugas Dinkesnya datang. Kalau ada 200-500 orang dengan 5-6 sekolah, silakan. Satu tempat, satu hari selesai sisanya itu. Jadi jangan lagi dilempar anak kelas 10 ke sekolah SMP. Karena orang sekolah SMP juga sudah ngurus anak kelas 7 gitu. Oke. Kemudian Pak Sumantara dari Sidikater ya. Jadi kelas 10 gimana Pak? Kalau saya kan belum daftar, kalau swasta. Ya sudah saya beri jawaban tadi. Silakan Bapak urus yang kelas 11-12. Untuk kelas 10 yang sudah daftar, silakan diajak. Yang belum nanti sisanya digabungkan dengan sekolah lain. Tapi kalau pas penjadwalan yang Bapak dapatkan, ternyata kelas 10-nya sudah clear pendaftaran, yang tinggal lanjut, tidak perlu lagi kemana-mana. Kemudian yang Pak Agus, kalau akomodasi dari luar daerah. Nanti ini Pak, dimanapun, ya, nanti dia akan tetap diinput di piket. Kalau sudah diinput, berarti anak itu sudah dapat vaksinasi. Terus bagaimana kalau dia KTP-nya bukan orang Buleleng? Tidak apa-apa, divaksin saja di sekolah. Ya, nanti Pak Kadinkes untuk membantu mengikut. Karena banyak juga warga Buleleng yang diikut di Denpasar Badung. Jadi tidak ada itu kaitannya. Silakan selama masih memungkinkan itu tetap di satu negara kesatuan ini saling membantu. Jadi tidak akan membawa ke keluar. Kecuali kalau yang bersangkutan itu sudah vaksin duluan di daerahnya mengikuti orang tuanya. Dipersilakan, cuma catatannya disampaikan bahwa itu sudah divaksin. Tapi di sekolah. Gitu kan, vaksinnya ini juga dari pusat. Jadi tidak mesti harus KTP Buleleng. Ini Pak Dinkes ditertibkan tuh Kepala Puskesmas bahwa tidak mesti harus KTP Buleleng. Khusus dalam kaitan usia 12-17 tahun. Ya Pak ya? Supaya ada persoalan lagi di lapangan. Nanti anak kalau disolat lagi kan sulit. Supaya bisa langsung divaksin di sekolahnya. Ya, nanti masuk inputnya di piket kita. Banyak kok. Kita dengan kita memvaksin pegawai bank. Seluruh pegawai bank di Buleleng, baik alamat Jakarta, Medan, itu badan bank nasional itu kan tidak dari Buleleng semua. Direkturnya dari luar dan sebagainya. Tapi kita semua klaster perbankan kita selesaikan sampai keluarganya. Kita juga vaksin mereka. Jadi tidak ada masalah. Kalau misalnya KTP-nya di luar Kabupaten Buleleng. Ya, dosen-dosen, seluruh dosen kita dorong untuk divaksin. Tidak semua alamatnya di Buleleng. Ya, tapi kita vaksin di Buleleng. Nah, pakai jatah vaksin Buleleng. Jadi oleh karena itu, tidak ada masalah ya untuk anak yang datang dari luar. Begitu juga SMK lain. Jangan-jangan ada anak Buleleng yang KTP orang tuanya Denpasar, kemudian karena sulit di Denpasar ekonomi sekarang disuruh pulang. KTP-nya masih Denpasar. Nah, kalau begitu gimana? Nah, di sini diajak sama neneknya atau kakeknya. Karena orang tuanya sudah sulit, misalnya di Badung, Denpasar. Karena tutup hotel semua. Jadi, kita tetap memvaksin. Ya, saya yakin tidak ada SMK Wali Mandala saja. Di seluruh sekolah
Buleleng, SMA SMK, 1-2 pasti ngalami itu. Makanya ini harus fasilitasi. Ya, tinggal Pak Kadinkes saja pada puskesmasnya disampaikan supaya dilayani anak-anak ini. Sekian, saya pikir jelas sudah. Baik, terima kasih Bapak Sekda atas apresiasi terhadap 3 penanya. Bapak Ibu sekalian, kiranya sudah jelas yang akan kita sampaikan atau kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya kami akan melaksanakan koordinasi teknis dengan Dinas Kesehatan Kabupaten bersama MKKS yang mewakili Bapak Ibu sekalian di room ini. Kemudian Pak Kadiskes juga akan persiapkan nakesnya. Yang perlu kami garis bawahi di sini adalah tadi arahan Bapak Sekda bahwa satu tim itu bisa melaksanakan vaksinasi sebanyak 500 orang. Maka dari itu Bapak Ibu bisa memetakan kondisi siswa masing-masing di sekolah, apakah itu dengan konsolidasi dengan sekolah terdekat untuk bisa nantinya menerima tim vaksinator dari Dinas Kesehatan. Agar tidak nanti kita kebanyakan ya siswa ataupun kekurangan siswa pada saat tim turun di lapangan, sehingga nantinya itu juga menghambat pelaksanaan vaksin yang sudah dijadwalkan. Manakala Bapak Ibu sudah siap, Bapak Ibu dapat mengajukan data kesiapan Bapak Ibu kepada Kepala Puskesmas terdekat, sehingga nanti bisa dijadwalkan untuk mendapatkan jadwal vaksinasi di masing-masing satuan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Sekda yang sudah hadir dengan kita, kiranya demikian yang dapat kita bahas Bapak sore hari ini. Mudah-mudahan dapat menjadi pegangan kita bersama, dan kami harapkan siap Bapak Ibu untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi sasaran 12-17 tahun ini di Kabupaten Buleleng secara serentak mulai minggu-minggu ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kami memandu acara ini. Mari kita akhiri acara ini dengan mengaturkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sehat, semangat untuk kita semua. Semua Bapak Sekda, Bapak Kadisdik, Bapak Kadiskes, Bapak Kadiskominfo, Bapak Ibu sekalian, Kepala SMA SMK Buleleng.